bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azhara Saniawati sebagai Ketua Kelompok 1. Sombong amat. Oke, di sini kami akan menjelaskan materi bab 1 yang berjudul Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Lokal. Sebelumnya, apa sih wirausaha dan kerajinan itu? Mari kita simak materinya. Wirausaha merupakan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan meluangkan waktu, tenaga, serta berani mengambil resiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Sedangkan kerajinan adalah sesuatu yang tercipta karena dasar yang dimiliki oleh manusia. Hal ini karena manusia memiliki tangan terampil untuk menciptakan dan menghasilkan suatu barang atau benda yang memiliki nilai-nilai keindahan. Tahu nggak sih, orang yang terlibat dalam bidang ini disebut dengan perajin atau pengrajin. Tetapi pada zaman sekarang, banyak juga disebut sebagai artisan. 1. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar lokal dapat dipahami sebagai pasar terbatas di lingkungan. Pasar dapat dibagi sesuai dengan kesamaan perilaku pembeli. Segmentasi pasar disebut segmentasi pasar. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara geografis, demografis, dan psikologis. Pasar sasaran yang memiliki kebutuhan, keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda-beda pula. Permintaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya daerah bersuhu rendah yang menyebabkan orang kebutuhan pemanas. Sebaliknya, jika suhu tinggi perlu disesuaikan seperti kerajinan kipas. Permintaan juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas, misalnya pergerakan barang mengharuskan orang untuk memindahkan peralatan. Pada prinsipnya, pasar dihasilkan oleh permintaan dan penawaran. Potensi pasar dapat ditentukan oleh dua metode, yaitu metode permintaan dan metode penawaran. Metode permintaan adalah untuk menemukan permintaan di pasar target, sedangkan metode penawaran tergantung pada kemampuan pengusaha untuk menciptakan produk yang inovatif. Kedua metode dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi pasar. Anda dapat memahami permintaan pasar lokal dengan mengamati target pasar. Misalnya untuk mengenali target pasar, kebutuhan siswa yang berpartisipasi dalam seni ekstrakurikuler, kita dapat mengamati kebiasaan mereka. 2. Perancangan dan kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, proses perancangan produk diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Yang kedua, mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang ketiga, mencari ide produk yang tepat untuk pasar sasaran yang telah dipilih dapat dilakukan melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Cara yang keempat adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. 3. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah membentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. 4. Penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih.
3. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk kerajinan adalah jumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur-unsur biaya produksi itu meliputi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Terus ada metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Yang pertama full costing dan variable costing. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, pendekatan biaya, dan yang terakhir pendekatan pasar. Komponen-komponen yang penting ketika menentukan harga jual produk kerajinan adalah biaya modal atau disingkat dengan BM yang dapat dikatakan seluruh barang yang menjadi alat patokan dalam proses pembuatan produk, seperti mesin jahit, gunting, dan alat tambahan lainnya. Material atau bahan atau disingkat dengan M yang dapat dikatakan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat sebuah produk, seperti kain kanvas, benang rajut, dan lain sebagainya, sesuai dengan kerajinan yang dibuat. Upah lelah atau disingkat dengan UL ini ditentukan sesuai dengan kerumitan produk yang dibuat. Biaya operasional atau disingkat dengan BO, biaya yang termasuk dalam operasional adalah biaya packing, transportasi, pulsa, kuota internet, dan listrik. Keuntungan atau disingkat dengan K yang selalu diharapkan dalam setiap bisnis maupun jualan. Anda dapat mengalokasikan keuntungan yang Anda harapkan dalam bentuk persentase. Untuk menghitung harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal, ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan biaya produksi. Yang kedua, memahami karakteristik target pasar. Setelah menentukan biaya produksi dan target pasar, langkah berikutnya menetapkan keuntungan dan yang diinginkan. Yang terakhir, ada hitung harga jual. 4. Media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, best price, dan juga promotion atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Tujuan promosi yaitu untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk yang kita miliki. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli yang dikenal dengan sebutan AIDA atau AIDA. AIDA terdiri dari yaitu perhatian atau attention dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing ketertarikan interest dari calon pembeli, keinginan atau desire calon pembeli untuk memiliki produk, lalu tindakan atau action yang membeli. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi 1. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan radio, dan poster. 2. Promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya, contohnya mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion atau menyelenggarakan lomba kreativitas untuk mempromosikan produk alat gambar. Pada saat ini, dengan berkembangnya teknologi informasi, promosi juga dapat memanfaatkan promosi online melalui website atau memanfaatkan sosial media. Jenis media promosi ini dapat digunakan secara bersamaan agar saling melengkapi. 5. Penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. 1. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah 1. Nama pihak pemilik barang atau konsinyur. 2. Nama pihak yang dititipi barang atau konsinye. 3. Nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi, atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Ajarin dong,
Wiki Wiki